Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Jadi setelah kita melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan suatu hari yang istimewa, yaitu Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Namun di hari raya tersebut terdapat 10 orang yang merugi. Siapa aja sih yang merugi saat di Idul Fitri itu, teman-teman? Yang pertama adalah yang belum sadar salat fardu hingga Idul Fitri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan, jika seorang meninggalkan sholat, maka tidak ada di antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas, bahkan ia akan terjatuh ke dalam syirik. Lalu yang kedua, yaitu orang yang belum pernah menginjakkan kakinya di masjid hingga Ramadan usai. Padahal teman-teman, jika kita dalam keadaan sehat atau memiliki penglihatan yang jelas, tidak ada penghalang untuk ke masjid, tentu wajib untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 503. Lalu orang atau golongan ketiga yang merugi di Idul Fitri itu adalah orang yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Di antara salaf ada seorang yang bernama Bisr pernah menyatakan, sejelek-jeleknya kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang sholih, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Kita diperintahkan itu sampai mati, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya Ramadiyun saja. Allah Ta'ala memerintahkan, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Lalu yang keempat, yang merugi tidak mendapatkan Lailatul Qadar, hanya memikirkan persiapan lebaran saja, seperti belanja ke mall-mall gitu, teman-teman. Ada yang malam ke-27 Ramadan malah satu keluarganya jalan-jalan ke mall di saat masjid-masjid penuh dengan orang yang beriktikaf. Mereka yang di masjid sibuk mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar di masa Nabi pernah terjadi di malam ke-27. Apa kerugiannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1981. Dengan satu hari yang keutamaan seperti ini juga rugi tidak ia dapatkan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 10 orang serangkaian pada ayat ketiga. Siapa aja sih yang lalu yang kelima, menuruti anak dalam perkara maksiat dalam untuk memeriahkan Idul Fitri dan sholat fardu hingga Idul Fitri. Ada yang menuruti anaknya dalam hal maksiat seperti memberikan bahwa ia mendengar Rasulullah alat musik, petasan, dan hal-hal yang mudarat serta haram lainnya. Dengan dari sisi petasan untuk meriahkan hari raya, dalamnya tak ada manfaat sama sekali. Yang ada hanya suara bising yang dapat mengganggu orang lain. Dalam ajaran Islam yang dituntun
dalam itu adalah seperti disebutkan dalam hadis, seorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 41. Bermain petasan sama saja dengan membakar uang. Perbuatan ini termasuk kita dalam tabzir atau menyalurkan harta untuk tujuan yang haram. Tabzir itu termasuk mengikuti langkah setan sebagaimana disebutkan dalam ayat dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara setan. Lalu yang keenam yaitu sudah mampu dengan memenuhi syarat zakat namun pelit untuk berzakat. Harusnya seorang muslim tidak takut hartanya berkurang karena zakat dan sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyemangati Bilal untuk bersedekah. Berinfaklah wahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang, karena ada Allah yang memiliki ars yang maha mencukupi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam Kabir. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu yang ketujuh yaitu sibuk meminta maaf pada manusia namun tak peduli dosa-dosanya kepada Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Banyak yang saat Idul Fitri meminta maaf kepada sesama manusia, namun tak pernah ia meminta maaf kepada Allah. Ia terus saja meninggalkan sholat atau sholatnya bolong-bolong, dan itu berlanjut hingga Ramadan. Kemudian berlanjut ba'da Ramadan, seterusnya. Seharusnya kita segera bertaubat. Dosa terkait hak Allah seharusnya kita dahulukan untuk mendapatkan maaf dan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surah Ali Imran ayat ke-135. Lalu orang yang ke-8 yaitu orang yang sudah sampai bulan Ramadan namun tak kunjung pula menikah atau menikahkan putrinya padahal sudah wajib untuk menikah. Hatim Al-Asam berkata, ketergesa-gesaan bisa dikatakan dari setan kecuali dalam 5 perkara, di antaranya menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya datang untuk melamar, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, maka akan terjadi musibah di muka bumi dan mafsadah yang besar. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1084. Lalu yang ke-9 yaitu orang yang membahagiakan temannya dengan maksiat seperti mengajak mabuk-mabukan. Yang tepat adalah membagian orang dengan mendukung dalam hal ibadah atau minimal perkara mubah dalam maksiat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membantu urusannya, bisa dengan bersedekah untuknya, bisa dengan memberi hadiah atau semacamnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6951. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu orang yang masih muda hanya memikirkan kesenangan tanpa memikirkan ibadah sama sekali, malah seringnya durhaka pada orang tua. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai yang pertama umurnya di mana ia habiskan, yang kedua ilmunya
di manakah dia amalkan, dan yang ketiga hartanya bagaimana ia peroleh, dan yang keempat di mana ia infokkan, dan yang terakhir mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2417. Padahal teman-teman, bulan Ramadan itu penuh ampunan dan rahmat dari Allah, sehingga jika kita keluar dari Ramadan, keadaan seharusnya adalah mendapatkan banyak ampunan lewat amalan puasa, sholat tarawih, sholat pada malam Lailatul Qadar, dan membayar zakat fitrah. Pepatah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni. Ulama salaf mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan sholat id di Tanah Abang, hari ini suatu kaum telah kembali keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka, atau dalam keadaan yang suci. Apa yang harus kita lakukan pada Ramadan adalah berusaha istiqomah, berdoa agar amal kita diterima, dan berharap kita bisa berjumpa lagi di Ramadan berikutnya. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan para salaf biasanya memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Jadi itulah teman-teman 10 orang yang merugi saat Idul Fitri gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan menghindari segala bentuk kemaksiatan, dan termasuk yang 10 golongan yang tadi telah disebutkan itu teman-teman ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.